Oke, karena udah 15.35 dan yang join udah alhamdulillah 20 orang. Oke, mungkin bisa tak mulai aja untuk praktikum PTGL acara 4. Oke, sebelum memulai kegiatan alangkah baiknya juga berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Oke, saya tak share screen. Nah, oke. Selamat datang teman-teman di acara 4 praktikum pemetaan tata guna lahan yang judulnya pemetaan kelas kemampuan lahan dan arahan fungsi kawasan. Oke, oke, seperti biasa nanti presensinya aku bakal akses lewat recap meet ya. Jadi buat teman-temannya yang belum join, ditunggu joinnya atau disuruh join, biar nanti bisa tak centang buat kehadirannya. Oke, langsung masuk aja ke materi. Nah, ini udah masuk kepada yang dari kemarin kita adalah dari acara 3 sampai 8 yakni studi kasus di praktikum PTGL yakni studi kasus kita akan merencanakan atau merehabilitasi das juana. Nah, salah satu pilar pentingnya ya, ini untuk menghindari kesalahan dalam tata guna lahan dan mengatasi masalah turunnya produktivitas lahan, salah satu jalannya adalah dengan merencanakan penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, perencanaan penggunaan lahan tentunya karena udah ada penggunaan lahan yang existing, tidak lepas dari yang namanya tindakan yakni evaluasi sumber daya lahan atau evaluasi penggunaan lahan. Di praktikum ini, kita bakal menggunakan dua parameter untuk mengevaluasi penggunaan atau mengevaluasi sumber daya lahan di Das Juana, yakni kita akan menggunakan dua aturan, yakni kelas kemampuan lahan atau kemampuan lahan dan arahan fungsi kawasan. Nah, pertama, untuk kemampuan lahan sendiri, evaluasi kemampuan lahan adalah penilaian secara sistematis dan mengelompokkan beberapa lahan yang sama dalam beberapa kategori berdasarkan sifat-sifat dan potensi penghambat serta dalam penggunaannya secara lestari. Kita nanti di acara 5 itu bakal menggunakan data acara 4. Nah, ini kita akan mengevaluasi apakah penggunaan lahan atau pengelolaan yang ada di Das Juana itu sudah sesuai dengan aturan atau sesuai dengan yang seharusnya ada menurut kelestarian lingkungan, yakni dengan kemampuan lahan dan arahan fungsi kawasan. Nah, pengklasifikasian ini dimaksudkan agar dalam pendayagunaan lahan itu sesuai dengan kemampuannya dan bagaimana sih kita nantinya akan memilih teknik konservasi tanah dan air yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut. Jadi nanti di acara 7 itu kalian juga akan diajari tentang perencanaan bangunan-bangunan atau teknik-teknik KTA yang nantinya juga bisa mendukung argumentasi kalian di acara 8 saat kalian mendapat tugas untuk membuat dokumen. Nah, klasifikasi kemampuan lahan yang kita pakai itu dari Hawkins-Smith dan Stell tahun 1943 dalam bukunya Arshad 1989. Nah, pengelompokan kelas kemampuan lahan ini didasarkan atas intensitas faktor penghambat. Nah, di klasifikasi ini atau di sistem ini, itu lahan dibagi menjadi 8 kelas, yakni kelas 1 hingga kelas 8 yang penggunaan lahannya sudah ada pakemnya atau sudah ada matriksnya, yakni dari penggunaan kelas kemampuan lahan 1, itu dia bisa untuk semua penggunaan lahan, baik dari garapan yang sangat intensif, yakni pertanian intensif seperti sawah, bahkan hingga cagar alam. Nah, semakin nilai angkanya itu bertambah sampai kelas 8, itu faktor penghambatnya itu semakin besar, sehingga di kelas kemampuan lahan 8 itu hanya cocok untuk cagar alam atau hutan lindung, seperti itu. Jadi tidak ada pemanfaatan seperti di di kelas kemampuan lahan 7 itu masih bisa hutan produksi terbatas, pengembalaan terbatas, hingga pengembalaan sedang. Namun jika kelas kemampuan lahan 8 benar-benar lahan itu seharusnya difokuskan untuk fungsi perlindungan atau fungsi konservasi seperti itu. Nah, di sini kelas kemampuan lahan 1 sampai 4 itu sesuai untuk berbagai penggunaan lahan seperti untuk tanaman pertanian, rumput untuk pakan ternak, padang rumput, bahkan hutan. Kalau hutan pasti sesuai di semua kelas kemampuan lahan. Nah, sedangkan untuk kelas 5, 6, dan 7 itu sesuai untuk padang rumput, tanaman keras, ini seperti perkebunan atau vegetasi alami. Nah, di kelas kemampuan lahan
5 dan 6 itu menghasilkan dan menguntungkan untuk beberapa jenis tanaman tertentu seperti buah-buahan, tanaman hias atau sayuran yang bernilai tinggi dengan tindakan konservasi tanah yang baik. Jadi mungkin kalau kalian nanti menemui kelas kemampuan lahan 5 dan 6 dan penggunaan lahan existingnya adalah sebagai untuk pertanian, itu mungkin masih bisa lestari jika pertanian tersebut mengindahkan tindakan teknik konservasi tanah dan air yang baik. Begitupun di kelas kemampuan lahan 8 itu sebaiknya dibiarkan dalam keadaan alami, yakni alaminya lahan yakni hutan. Untuk kelas kemampuan lahan 1 sampai 8 itu kalian bisa baca nanti. Itu ada penggunaan lahan yang sesuai itu untuk apa aja dan parameter-parameternya itu seperti apa. Ada kelas 1 sampai kelas 8. Nah, ini untuk kelas kemampuan lahan itu definisinya adalah dari faktor penghambat. Nah, namun di acara ini kita juga menggunakan arahan fungsi kawasan. Nah, arahan fungsi kawasan ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 90, dan Peraturan Menteri PU Nomor 41 2007. Nah, peraturan-peraturan tersebut itu mengatur sedemikian rupa tentang pemanfaatan ruang dan lahan. Nah, arahan fungsi kawasan ini, kalau kalian tahu peta rencana tata ruang wilayah, itu adalah salah satu input atau salah satu masukan dari pembangunan atau penyusunan peta rencana tata ruang wilayah, baik dari skala nasional hingga skala detail yakni perkotaan. Nah, berdasarkan dari 3 ini, itu dapat kita ketahui bahwa penentuan arahan fungsi kawasan sendiri itu didefinisikan dari beberapa parameter, yakni yang pertama adalah intensitas curah hujan, kemiringan lereng, jenis tanah, sempadan sungai, dan kawasan rawan bencana. Nah, setiap parameter ini nanti diberi scoring atau harkat atau skor yang sesuai dan nanti skor akhirnya akan dijumlahkan sehingga kita tahu kawasan tersebut adalah kawasan lindung, fungsi penyangga, maupun fungsi budidaya. Kawasan fungsi lindung sendiri itu jika skornya ditotalkan itu lebih dari atau sama dengan 175 ataupun dia memiliki lereng yang lebih dari 45% atau kelas lereng 5. Jenis tanah sangat peka terhadap erosi dan lain-lain. Dan jika dia sempadan sungai itu sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai atau 200 meter di sekeliling mata air. Dan ini untuk lengkapnya seperti ini. Nah, untuk kawasan penyangga ini adalah seperti buffer zone antara dari kawasan lindung ke kawasan budidaya. Dia semacam kawasan, kalau kalian mungkin di kawasan Taman Nasional kan ada zona buffer zone-nya juga. Itu di evaluasi lahan juga ada kawasan penyangga yang scoringnya adalah 125 hingga 174. Lokasinya itu biasanya secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasan penyangga dan tidak merugikan sektor ekologi maupun lingkungan hidup apabila dikembangkan sebagai kawasan penyangga. Jadi ibarat kata ini adalah kawasan penyangga yang sebaiknya kalau bisa sih tetap menjadi hutan, namun jika kita manfaatkan secara ekonomi itu masih bisa tetap mempertahankan kelestariannya secara ekologi. Jadi lebih baik hutan namun juga kita bisa intervensi di dalamnya untuk kawasan penyangga. Nah, kemudian untuk kawasan budidaya atau kawasan yang kita bisa gunakan untuk segala hal atau bebas kita gunakan karena dia tidak memiliki faktor penghambat. Nah, itu dia scoringnya itu di bawah 100, di bawah atau sama dengan 125 skor tadi. Dan untuk kawasan budidaya itu dibedakan menjadi 2, yakni kawasan budidaya tanaman tahunan dan kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman. Nah, kuncinya ada di pemukiman. Jika scoringnya kurang dari atau sama dengan 125, namun tingkat lerengnya adalah lebih dari 8%, dia masuk pada kawasan budidaya tanaman tahunan. Namun jika dia memiliki kemiringan lahan yang di bawah 8%, dia masuk kepada kawasan budidaya tanaman semusim dan dia juga bisa cocok untuk permukiman. Untuk detail scoring-scoringnya itu mungkin aku lupa di acara 3 aku udah jelasin atau belum, tapi harusnya sih kayaknya aku udah minta buat nge-scoring juga untuk biar acara 4 tidak terlalu banyak. Ini adalah scoring dari kemiringan lereng kelas 1 sampai 5 itu skornya berapa. Jenis tanah itu
seharusnya di acara kemarin kan tinggal nginput. Kemudian untuk curah hujannya kita pakai curah hujan yang bawah. Kemudian di sempadan sungai, sempadan mata air, dan kawasan rawan bencana di praktikum ini tidak langsung dipraktekkan karena nanti datanya tidak simpel. Karena ini lumayan ribet, hanya kita harus buffer beberapa parameter. Ini tabel yang tadi yang aku udah jelasin, skor dengan lerengnya. Oke, mungkin itu aja dari materinya. Sebelum lanjut ke tutor yang sangat dinanti-nantikan, apakah ada yang ingin bertanya sebelum itu? Oh ya, untuk tadi kan untuk penentuan arahan fungsi kawasan itu kita pakai tabel 7 ini. Nah, untuk penentuan kelas kemampuan lahan kita pakai matriks yang aduh nggak ada namanya lagi, di halaman ini. Jadi ada matriksnya, nanti aku jelasin pas tutor aja. Oke, mungkin karena untuk mempersingkat waktu juga karena tutornya agak panjang, sebenarnya nggak panjang-panjang banget tapi ribet. Oke, aku mulai aja, kita buka QGIS-nya. Nah, di acara ini kalian seharusnya sudah menyelesaikan ya. Kalau kalian belum menyelesaikan karena deadline-nya masih minggu depan, nggak apa-apa. Kalian harus sudah menyiapkan, kalian harus punya LMU fix atau land mapping unit yang kalian buat di acara 3 yang sudah fix. Nah, di sini aku udah punya LMU sebanyak 1 sampai 23 LMU ini. Yang luasnya juga aku sudah hitung, paling kecil ada di 24 hektar, paling besar ada di 44.000 hektar. Selain kalian menyiapkan LMU fix yang seperti ini, juga kalian siapkan yang udah di drive, itu ada data kedalaman solum, ini data raster, sama data tekstur tanah, data lapangan. Nah, data-data ini diperoleh dari mana? Ini data-data ini itu diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan di Das Juwana tahun 2025 tahun kemarin. Ini dari data lapangan, aku olah lagi, jadi kita bisa masukin di sini. Karena seharusnya untuk mendapatkan AFK maupun mendapatkan kelas kemampuan lahan, kita harus benar-benar ke lapangan mengambil data, yang ini mengambil data kedalaman solum, tekstur tanah, dan di sini drainase, kedalaman efektif, tadi kedalaman solum, keadaan erosi, kerikil atau batuan, hingga banjir. Namun karena kita tidak mungkin ke lapangan, itu kita pakai data sekunder aja, dan ini cara ngambilnya kalau data sekunder. Tapi kalau data lapangan kan tinggal kita bikin tally sheet, nanti kita input aja di tabel maupun di QGIS-nya. Oke, kalau kalian udah menyiapkan data-data ini, oh ya, data satu lagi yakni titik sampling lapangan. Ini aku udah buat titik samplingnya di acara kemarin, yakni ada totalnya 69 titik. Karena aku pakai dasar yakni penentuan titik sampling, aku purposif aja. 3 kali LMU, yakni 1 LMU, aku bakal buat dia itu ada 3 titik sampling di lapangan asumsinya. Tapi kalau kalian nanti pas mungkin ngambil data CARS maupun ngambil data lainnya, ya kalian harus punya dasar kenapa kalian ada titik sampling sebanyak 69, terus banyak berapa harus ada dasarnya. Teknik sampling. Oke. Yang pertama kalian lakukan, kalian nah, cari yang namanya join attributes by location. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah ngambil. Ini kan aku punya data titik sampling lapangan ini. Aku mau gabungkan si data titik-titik ini sama data LMU, data kedalaman solum, dan data tekstur tanah. Nah, pertama, nih. Jadi data titik sampling lapangan itu yang dimasukkan di join to feature in. Jadi data ini by comparing to itu adalah data mana yang akan kita joinkan. Yang ini aku bakal pakai pertama LMU. Jadi karena di ini belum ada kolom LMU, aku belum tahu ini titik satu di LMU mana. Jadi aku bakal by comparing tuh ke LMU. Nah, kalau udah ini tetap intersect aja, biar dia yang tumpang tindih yang diambil feature datanya, data feature-nya. Kemudian aku klik yang nomor LMU aja. Ini kalau kalian nggak milih yang ini, nanti semua kolomnya bakal kejoin. Tapi yang ini kalau aku pilih nomor LMU aja, berarti yang kejoin bakal hanya nomor LMU. Ini tidak usah diotak-atik. Nah, kalau udah sampai sini biasanya aku nggak save dulu. Karena bakal ada pengolahan lanjut, jadi aku nggak usah save. Aku langsung run aja. Nah, hasilnya adalah ini. Random point yang udah ada
nomor LMU-nya. Jadi, oh ternyata di titik 1, 2, 3 itu di LMU 1, 3, 4, 4, 5, 6, dan seterusnya di LMU seterusnya. Setelah aku mendapatkan titik-titik ini, aku melakukan join lagi. Join atribut by location. Nah, kalau yang ini, aku akan mengambil data atau menjoinkan data tekstur tanah ke si join layer atau titik sampling lapangan kita. Nah, bedanya kita by comparing dulu yang kita ganti ke tekstur data lapangan. Ini oh cuma satu balik tekstur. And run. Oke, sini sudah ada nomor LMU, randomnya titiknya berapa, dan teksturnya. Kemudian, oh ya, jadi kalau di sini kan ada 7 parameter. Nah, di praktikum ini karena datanya terbatas juga, jadi kita hanya akan menggunakan yakni yang pertama tekstur tanah, lereng permukaan, dan kedalaman efektif. Jadi hanya ada 3 faktor pembatas. Normalnya kalau kalian bikin KKL yang benar, itu kalian harus di lapangan ngambil ke 7-7-nya. Tapi karena ini hanya praktikum simulasi, kita pakai 3 aja. Oke. Oh, lereng permukaan harus ku join juga ternyata. Berarti ini tak join lagi ke data LMU. LMU mana? LMU aku bakal ngambil kelas lereng. Ya. Oke, yang paling atas harusnya udah ada data-data itu. Nah, udah ada tambahan kelas lereng. Kemudian ini tak hapus yang tadi. Nah, fungsi yang nggak tak save adalah biar ngapusnya nggak makan-makan, biar kalian nggak makan tempat pas bikin join-join ini. Jadi nggak tak save. Nah, untuk data yang ketiga, yakni kedalaman solum, karena ini bentuknya adalah data raster, kita nggak bisa pakai yang tools tadi join. Karena tools tadi itu hanya untuk menggabungkan antar data vektor. Nah, kalau untuk data raster, kita pakai yang namanya, nah ini, sample raster values. Nah, kita tetap pakai joiner layer yang terbaru tadi. Nah, raster layernya akan ku ambil yang ini kedalaman solum data lapangan. Ini tak kasih nama solum. Solum. Oke, kalau udah, biasanya udah tinggal tiran aja. Nah, udah sampel ini, dari data ini, kan udah bisa kalian tahu nih. Udah dapat data tekstur, udah dapat data lereng, udah dapat data solum. Nah, bagaimana kita bisa T1, T2, T3, dan ini? Kita balik ke, nih, kita balik atau ke atas ya. Oh, kita ke bawah. Nah, ini dia. Jadi, oh, ini ada perbedaan kelas lereng yang digunakan di KKL dan yang kita bikin di acara kemarin. Kalau di acara kemarin kan kita bikinnya 08 ini, 815, 1525, 2545, dan 45 up. Jadi, untuk kelas ini, jika dia jika dia kelas lerengnya adalah kelas lereng 1, maka kita samakan aja ke ini, L1. Kemudian untuk yang kelas lereng 2 tetap di L2, kemudian L3 tetap di L3, L4 tetap di L4, dan kelas lereng 4 tetap di L4, dan yang terakhir yang kelas 5 itu kalian taruh aja di kelas 5. Jadi yang 0 sama 6-nya ini dianggap hilang aja. Nah, kemudian yang tadi ini kedalaman tanahnya, klasifikasinya seperti ini. Jika di atas dari 90 cm, dia masuknya K0. Jika dia sedang, dia masuknya K1. Jika dia dangkal atau 2550, dia masuk K2. Dan K3 sangat dangkal, yakni kurang dari 25 cm kedalaman solumnya. Kemudian untuk tekstur, ini. Jadi untuk tekstur kan tadi ada apa aja di sini? Ada geluh, lempungan, lempung pasiran, dan lain-lain. Nah, jika dia geluh atau lempung yang berpasir, ya lempung yang berpasir, itu kalian masukin ke T1. Kemudian yang ini, dan misal debu lempungan, berarti ini T2 adalah debu lempungan. Kemudian di T3 ini adalah sedang, tekstur lempung, ya geluh lempung, dan lain-lain. Kemudian dia sampai T5, yakni agak agak kasar, yakni meliputi tekstur pasir. Nah,
Jadi T5 adalah yang teksturnya berpasir. Ada nggak yang pasir? Oh, nggak ada ternyata. Nggak ada T5. Paling adanya yang geluh lempung pasiran. Itu kalian lakukan reclass. Nah, untuk melakukan reclassnya, aku biasanya mengerjakannya di Excel. Jadi ngerjainnya nggak di sini. Karena kalau ngerjain di sini agak repot. Jadi caranya bagaimana? Kalian save feature as yang terakhir banget tadi yang sampel. Kemudian, nah ini formatnya. Kalian ganti ke Microsoft Office Spreadsheet ini. Dan file name-nya kalian bisa taruh, aku mau taruh di, ya, gimana ya? PTGL, mana PTGL? Oh, ini, cara 4. Ini apa namanya? KKL. Nah, kalau udah ke save sebagai Excel, kalian bisa buka. Nah, ini Excel-nya kalian bisa buka. Nah, di sini kalian melakukan yang namanya reclass. Jadi, ini kan ada titik. Nah, sini kalian bisa lakukan reclass dan ngurutinya lebih gampang daripada di QGIS karena kalian ada fitur yakni filter. Nah, ini di random point-nya diurutkan aja. Sort smallest to largest. Nah, biar urutnya berdasarkan titik sampling. Kemudian, kita mulai yang namanya pengklasan kayak tadi. Yakni aku mulai dari Solum aja karena Solum ini yang lumayan ribet. Nah, ini aku insert sininya Solum berarti rata-rata kedalaman. Nah, karena dari 3 titik sampel ini, jadi aku di 3 titik sampel di LMU1 ini, itu kita mendapatkan kedalaman Solum yakni 76, dan 68. Nah, di mana kita ngambilnya? Nah, kita ngambilnya pakai asumsi yakni rata-rata dari ketiga data lapangan ini. Jadi, caranya adalah ya average, average. Nah, dari ketiga data ini. Nah, begitupun di LMU2. Jadi, kalau ini kita mengerjakannya basisnya adalah per LMU. Ini LMU2, LMU3, 4 sampai ke bawah. Jadi, kalian kerjain sampai kalian dapat yang terakhir, yakni di LMU, kalau di aku LMU 23. Tergantung nanti kalian dapat kalian di acara 3 kemarin LMU-nya ada berapa. Nah, kalau udah ini udah rata-rata kedalaman, terus aku bakal sampingnya baru bikin kode solum. Kode solum. Nah, di LMU1 rata-rata kedalamannya adalah 73 cm. Nah, kita balik ke yang tadi. Ini 73 cm itu berada di sini K1. K1 yang ini di 50 sampai 90. Masuk K1. K1, K1. Oke. Kemudian yang di LMU2 itu 64. 64 masih sama, yakni K1. 72 masih K1. Nah, kalau di sini dia kan value-nya tadi berapa? 46 ya. 46 berarti dia masuknya di K2. Ini adalah kode Solum. Nah, kemudian kita harus mengkodekan tekstur dan kelas lereng. Aku insert aja, berarti ini adalah kode lereng. Kode lerengnya adalah kelas 2. Ini kelas 2 semua. Ya udah berarti L2. Sini juga L2. Ya. L2 dan ini juga L2. Kemudian untuk tekstur di sini kode tekstur. Geluh di sini ada 3. Yang kedua adalah lempung dan yang satu adalah geluh lempungan. Nah, gimana kita ngomongin rata-rata dari tekstur ini? Pilih aja yang paling mayoritas atau misal ada yang muncul 2 kali, kecenderungannya berarti adalah di LMU1 adalah kecenderungannya adalah teksturnya adalah lempung. Tapi kalau lempung dia gini aja. Biar enak rata-rata tekstur. Dan yang di sini ada kode tekstur. Berarti di sini adalah lempung. Di LMU2 geluh debuan, geluh lempung pasiran
aduh ini beda semua. Nah, ngerata-ratanya bagaimana? Itu kalian bisa lihat di ini apa sih namanya? Segitiga tekstur tanah. Nah, di segitiga tekstur tanah ini, kita bisa lihat yang mana sih yang paling mendominasi dari ketiga dari data lapangan tadi. Datanya apa sih? Geluh debuan, geluh, dan geluh lempung pasiran. Geluh debuan berarti kan dia silt loam. Kemudian yang satunya adalah geluh loam. Jadi sini, sampingan. Kemudian ada geluh lempung pasiran. Geluh lempung pasiran. Ini, sandy clay loam. Oke. Berarti yang tengah-tengahnya adalah geluh. Geluh. Harus urut. Geluh. Dan yang di sini, geluh lempungan, geluh lempungan. Ini geluh lempungan. Kemudian yang di LMU 4 ada geluh-geluh-geluh. Kalau udah dapat rata-ratanya, bisa diproses ke kode tekstur. Kita balik ke yang tadi, tekstur tanah. Apa sih tadi? Lempung. Meliputi tekstur lempung. Jadi T2. Kalau dia geluh, berarti dia yang ada di tengah sini. T3. Ini juga T3. Geluh lempungan. Geluh lempungan. Geluh lempungan. T4. Oke. Ya, udah dapat 3 kan. Nah, kalau udah dapat 3 kode ini, kalian bisa paling kanan kolomnya aku namain KKL atau kelas kemampuan lahan. Nah, dari 3 pengkodean ini, kita lakukan matching ke yang ada di atas tadi. Nah, ke matriks yang ada di sini. Cara membacanya seperti apa? Cara membaca dari faktor pembatas ini, atau membaca dari kelas kemampuan lahan ini, itu pakai faktor mana sih yang paling memberatkan, atau faktor mana yang paling bikin kelas kemampuan lahannya itu datanya itu jelek atau semakin gede angkanya. Nah, misal aku urutin dari awal, yakni kode tekstur dia itu T2. T2 berarti di sini dia masih masuk ke kelas kemampuan lahan 1. Karena T2 ada di 1. Kemudian next-nya L2. L2. Nah, L2 itu ada di sini. Nah, berarti dia kelas kemampuan lahan 3. Turun otomatis. Kemudian di solumnya itu K1. K1 itu ada di sama di kelas kemampuan lahan 3. Nah, berarti kesimpulannya adalah di LMU1 itu memiliki kelas kemampuan lahan kelas 3 dengan faktor pembatas L, K. Karena yang menjadi faktor pembatas paling membatasi adalah lereng dan kedalaman solumnya. Kemudian yang kedua, misal T3 L2K1. L2K1 kan di sini, tapi T-nya 3. Sama, masih di 3. Kemudian ini dia T4. Masih sama. Ini dia sini K2. Nah, dia T3, L2, dan K2. T3 itu kan masih masuk kelas kemampuan lahan 1. L2 turun menjadi kelas kemampuan lahan 3. Kemudian turun lagi ke kelas kemampuan lahan 4 karena kedalaman efektifnya yakni kodenya K2. Kedalaman solumnya K2. Berarti dia kelas kemampuan lahan 4 dengan faktor pembatas yakni K. Nah, seperti ini. Nah, kalian lakuin sampai selesai se-LMU kalian, atau se-LMU kalian, maksudnya se seselesainya LMU kalian, sejumlah LMU kalian. Kemudian kalian bisa hapus yang nggak ada nilainya ini, atau yang kan baris pertama ya. Aku hapus, delete aja. Hmm. Sehingga nanti lurus ke bawah ada, kalau aku ada 23. Tapi kalau di tutor praktikum ini aku contohin 4 aja dulu yang ku garap, tapi nanti kalian garapnya full ya.
Kemudian aku delete dulu. Nah, kalau udah, nah, ya, close. Ini dihapus dulu. Kemudian kita import ulang si tabelnya. Ya, ini KKL tadi. Kalau udah kita import ke QGIS-nya, dari data LMU fix, yang data LMU tadi, kita matiin. Nah, LMU-nya ini kita lakukan join terhadap data KKL-nya. Joins, dan plus join layer-nya kita pilih KKL sampel. Nah, join field-nya pakai nomor LMU. Ininya juga pakai nomor LMU harus sama karena biar datanya kebaca. Nah, kemudian kalian klik yang joined field, aku pilih hanya yang KKL. Karena kalau ini nggak dipilih, itu yang kejoin bakal semuanya. Kalau semuanya datanya jadi amburadul, tidak rapi. Ya aku hanya join yang layer, yang kolom KKL-nya aja. Oke, nah kalau udah, kalian bisa lihat di sini. Jadi di LMU 1, itu KKL-nya adalah ini, 2, 3, dan 4 itu adalah ini. Jadi kalau kalian udah nyelesain sampai akhir tadi di Excel, sebenarnya kalian udah dapat dari LMU 1 sampai LMU terakhir kalian. Nah, kalau udah dapat seperti ini, berarti untuk setengah dari acara 4 itu sudah selesai. Yakni kalian sudah mendapatkan kelas kemampuan lahan. Nah, tapi kan tadi aku bilang bahwa di praktikum ini kita bakal memakai dua aturan, yakni selain pakai KKL, kita akan pakai arahan fungsi kawasan. Nah, arahan fungsi kawasannya itu membuatnya seperti apa? Caranya adalah, pastikan di LMU kalian, pas kalian bikin LMU, itu udah ada yang namanya score slope, atau lerengnya kalian udah bikin scoringnya. Kemudian untuk CH-nya juga kalian udah bikin scoringnya. Kemudian yang di jenis tanah juga harus sudah ada scoringnya. Jadi untuk mempermudah, ini data aku udah ada scoringnya semua di satu SHP ini. Tinggal kalian jumlahin ke 3 skor yang udah ada. Create a new field, jumlah skor. Pergi ke field and value, kita tinggal ngejumlahin semua scoringnya. Dari skor CH, kemudian skor jenis tanah, kemudian skor lereng. Skor lereng mana? Oh, ini skor slope. Nah, udah tinggal di sama dengan. Nah, kalau udah, kita bisa tahu dari sini. Jumlah skor paling kecil yakni 65, sedangkan paling gede ada di 170. Nah, loh, kenapa kalau di sini hanya 170 maksimum, berarti apakah berarti di Das Juwana tidak ada kawasan lindung? Oh ya, belum tentu. Karena kalau kita tinjau dari yang tadi, kawasan lindung sendiri itu memiliki beberapa parameter lain, yakni lerengnya lebih dari 45%, tanahnya sangat pekat terhadap erosi, sempatan mata air, dan lain-lain. Nah, di data ini kita bisa lihat, berarti yang memiliki kelas lereng paling besar atau lebih dari 45%, yakni kelas lereng 5, itu dia otomatis menjadi kelas arahan fungsi kawasan, yakni arahannya adalah kawasan lindung. Nah, cara membuatnya seperti apa? Tinggal di add field aja, teks, kita buat apa namanya, arahan fungsi kawasan. Nah, kalau udah, tinggal, aduh ini belum di update. Nah, dimatiin dulu, dinyalain lagi. Nah, kalau udah, tinggal di bagian paling kiri atasnya ada AFK ini. Biar nggak usah ngegantiin di sini satu persatu. Kalian tinggal tulis saja apa? Lindung. Yang kedua satu. Nah, lindung. Nah, tinggal di update select. Apa ini? Lindung not found. Nah, petiknya pakai petik 1 dan petik 2. Oke. Setelah kita dapat kawasan lindung, kita lihat lagi. Tadi kawasan penyangga adalah yang scoringnya adalah antara 125 atau 100, apa sih tadi? 125 sampai 174 jumlah skornya. Berarti yang 125 ini sampai yang tadi 174, which mean ini adalah kawasan penyangga. Dilihat dari jumlah skornya.
update selected. Nah, sisanya ini adalah kawasan budidaya. Arahan fungsinya adalah untuk kawasan budidaya. Tinggal diganti aja budidaya. Budidaya, update selected. Nah, habis itu kita lihat di sini kan ada budidaya tanaman tahunan dan budidaya plus permukiman. Nah, ini ada kuncinya yang nanti pas acara 5 ini sangat krusial. Dan ini adalah pemukiman. Nah, pemukiman sendiri itu normalnya atau lestarinya ada di kemiringan lahan yang kurang dari 8% atau di kelas lereng 1, 0 sampai 8. Kita lihat kelas lereng, aduh, kelas lereng 1. Nah, 1 yang dia adalah kawasan budidaya. Ini, betul? Betul, karena ini udah penyangga. Budidaya pemukiman. Ini bisa tak tulis dan ya, dan pemukiman. Kita bisa. Oke. Jadi untuk arahan fungsi kawasan itu bikinnya gampang kalau kalian di LMI-nya udah punya scoring jenis tanah, scoring JT, scoring CH, dan scoring lereng. Ini buat matinya tinggal diklik. Nah, kalau udah, tinggal di satu di satu SHP ini kalian bisa simbologi baik berdasarkan KKL-nya. Kalau KKL berarti ini cuma ada gini toh. Karena ini belum selesai, datanya belum selesai tak kerjain. Jadi harusnya nanti full satu Desjuana. Kemudian untuk yang udah tak selesai kerjain berarti nanti hasilnya kayak adalah AFK ini. Seperti ini. Nah, berarti kita bisa lihat di Desjuana. Itu kawasan budidaya tanaman tahunan itu ada di dekat pegunungan ini. Pegunungan apa ini? Muria. Nah, pegunungan ini. Kemudian yang cocok untuk plus pemukiman ini hampir semua Desjuana ternyata cocok karena di Desjuana itu topografinya adalah datar kebanyakan. Nah, kemudian untuk kawasan penyangga itu ada di sini. Ada di sini dan di sini dan di atas ini. Nah, yang tadi aku bilang adalah kawasan penyangga itu sebagai buffer zone dari kawasan lindung. Kalau kalian bisa lihat di sini, kawasan lindung kan ada di sekitar, tak matiin dulu semua wis. Nah, di sekitar pegunungan ini, di Gunung Muria kan ini harusnya. Nah, di sini adalah kawasan lindung. Nah, di lerengnya itu udah masuk kawasan budidaya. Nah, tapi di antara kawasan lindung dan budidaya terdapat kawasan penyangga yang sebagai buffer zone atau pelindung dari kawasan lindung. Ya, pelindung dari kawasan lindung. Seperti itu. Oke, berarti kalau kalian udah punya data KKL dan data apa ini namanya tadi AFK, itu kalian sudah bisa bikin output dari acara ini, yakni yang pertama adalah peta kelas kemampuan lahan dan peta arahan fungsi kawasan. Yang ada dua itu. Plus kalian bikin tambahan di bawahnya adalah penjelasan eh, tahapan pembuatan output beserta hasil analisis yang didapatkan. Dan jelaskan bagaimana setiap parameter itu mempengaruhi kelas kemampuan lahan maupun arahan fungsi kawasan. Dan jelaskan perbedaan antara kelas kemampuan lahan dan arahan fungsi kawasan. Bedanya apa? Kan sama-sama dua-duanya kita bisa gunakan untuk dasar sebagai evaluasi sumber daya lahan. Nah, tapi tentunya memiliki perbedaan. Nah, kalian jelaskan nanti perbedaannya. Untuk yang ini analisisnya, kalian bisa lihat berdasarkan luas, guys. Kalian bisa berdasarkan luas apakah das juana itu cocoknya untuk apa, atau maksudnya kayak didominasi apa, karena kan bisa lihat dari luas paling luas berapa. Dan untuk kawasan lindung, misal luasnya berapa, kawasan budidaya luasnya berapa, kelas kemampuan 1 sampai 8 itu kelas kemampuannya. Itu luasnya berapa, 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 seperti itu. Itu analisisnya cukup seperti itu aja. Oke, mungkin itu dari tutornya. Jadi untuk ini apa nih? Papik. Itu mungkin dari tutornya itu aja untuk acara ini.
Jadi kalau kalian belum menyelesaikan acara 3, itu bakal susah untuk menyelesaikan acara 4. Dan selanjutnya kalau kalian belum menyelesaikan acara 4 nanti, bakal susah menyelesaikan acara 5 karena datanya dipakai terus-menerus. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, ada post test di Microsoft Teams. Aku udah schedule itu sekitar pukul 16.30 kalau nggak salah. Nah, 16.30 deadline-nya sampai setengah 7 apa ya? Nah, setengah 7 kayaknya. Oh, setengah 8. Setengah 8. Nah, nanti bisa dikerjakan aja, cuma kayak kemarin cuma 5 soal. Oh ya, jangan lupa untuk mengumpulkan data acara 3. Ini yang mengumpulkan baru 3 dari 25 peserta praktikum. Saya balik enggak nih? Oke, mungkin itu aja untuk acara 4, tutor dari acara 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, monggo. Bisa. Permisi, Mas, mau tanya. Untuk jumlah unit di LMU itu kan punya Mas Ari tadi 23 kalau nggak salah. Terus kemarin aku sempat coba itu punyaku 29 itu apakah ngaruh atau enggak ya, Mas? Total LMU unitnya. Oke. Nah, istimewanya PTGL mungkin di situ. Jadi walaupun kalian dikasih data yang sama, kan kemarin datanya sama-sama aku kasih DEM, sama-sama jenis tanahnya juga sama, dan curah hujannya dari CIRP sama. Namun saat kalian melakukan pengolahan data di acara 3, itu kalian bisa beda dari antara satu orang dan satu orang lain, terutama saat menggeneralisir data. Nah, contohnya aku ke data slope-ku. Nah, mungkin salah satu kenapa LMU-ku lebih dikit, itu kalian bisa lihat di sini. Nah, data slope-ku udah tak generalisir benar-benar seperti ini, jadi udah bersih. Mungkin kalau sebelum dibersihin kan, ini bukan. Nah, seperti ini. Ini kan masih kotor banget. Kalau istilahku ini adalah kotor banget. Nah, kemudian datanya udah aku bersihin, jadi seperti ini. Kelasnya seperti ini. Nah, mungkin itu kenapa 23. Nah, apakah ngaruh? Sebenarnya ngaruh ke pas kalian bikin yang tadi, ngerata-ratain buat kelas kemampuan lahan. Nah, itu mungkin bisa lebih panjang karena berarti ada tambahan 6 LMU. Nah, namun bisa coba kamu cek di luas ini. Kamu hitung luas dari per LMU-nya. Kalau kemarin aku lihat, awalnya tuh aku dapat 25 atau 26 LMU gitu dari hasil intersect. Nah, kemudian aku hitung luasnya. Ternyata ada satu feature LMU yang dia tuh luasnya cuma 0, berapa. Jadi dia tuh kayak di sebentar, kita lain lagi. Kayak nyempil kecil, nah, kayak gini tapi kecil banget. Nah, tapi dia itu karena dia hasil intersect, jadi dia muncul di sini. Mungkin bisa dilihat lagi nanti punyamu, apakah ada yang luasnya kecil. Nah, kalau aku luasnya aku batasin di paling kecil di sini adalah 24 hektar. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi yang belum jelas? Berarti itu nanti dihapus gitu aja, Mas, Nah, dihapus yang peluasan pakai pakai. lebih baik jangan dihapus. Kalau dihapus kan berarti poligonnya bolong. Sebentar, ini nggak bisa buka QGIS. Nah, kalau ini tak hapus, misal yang ini ya. Misalnya ini tak hapus kan poligonnya bolong otomatis. Dia nggak bentuk kotak-kotak di samping ini lagi. Nah, caranya itu kalau kalian nemu yang kecil-kecil seperti ini, itu kalian bisa lakukan feature merge. Jadi gabungin sama yang di sampingnya. Misal ini ada kecil seperti ini, nyempil kecil. Nah, ini sebenarnya nggak kecil sih. Kecil ding. Kalian bisa lakuin yang namanya merge ke sampingnya. Ini pakai feature yang ini. Kalian select aja dua-duanya. Nah, kemudian ini pilih yang merge. Pilih aja yang take attribute from the largest area, terus oke. Ini kalau udah di snap, dia misal, sebentar aku snap ya. Snap, nah dia bakal tetap bentuk dan dia itu gabung. Bukan kepisah, kalau kalian hapus kan otomatis dia bolong. Seperti itu.
Jadi jangan dihapus tapi di merge sama yang sampingnya. Oke, sekarang. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak, Mas. Jelas banget. Oke, mantap. Ada yang ingin ditanyakan lagi lainnya? Oke, untuk deadline berarti saya kemarin ngechat praktikum selanjutnya tanggal berapa ya? 17 Bu ya. Ini kan karena minggu depan tuh libur Jumatnya April. Ini kan libur. Kemudian ini UTS. Ya berarti sekitar kalau nggak 17, 24. Kalau nggak salah saya aku ngecat 17 ya. Ya 17 secara daring. Jadi untuk deadline acara ini itu di tanggal 17 sebelum praktikum dimulai. Seharusnya udah diselesaikan. Oke. Untuk deadline-nya berarti tanggal 17 sore. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi lainnya sebelum aku selesaikan ini? Oke, mungkin karena tidak ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin belum menemukan yang bingung karena mungkin acara 3 juga belum. Aku juga dulu gitu. Nah, oke, mungkin aku cukupkan untuk praktikum pemetaan tata guna lahan, acara 4, pemetaan kelas pemanahan dan arahan fungsi kawasan. Oke, sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum pemetaan tata guna lahan acara 5 tanggal 17 April atau masih 3 minggu lagi. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Mas. Makasih, Mas. Oke.